dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu dapat membuka jalan bagi kami dan menjadi kebaikan bagi kami Tuhan Yesus sebelum kami memulai kegiatan kami pada hari ini. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, berkati yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kita mau mendengarkan renungan. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memberkati kami. Kami akan belajar, tetapi sebelumnya kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan urapi kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Miss akan berikan judul renungan adalah memaafkan adalah salah satu perbuatan baik. Ya, memaafkan adalah salah satu perbuatan baik. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 12. Memaafkan itu sama dengan mengampuni ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah salah satu ayat atau bagian dari doa Bapa kami. Di sini kita memohon ampun kepada Tuhan akan segala kesalahan kita. Seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi kalau kita mau diampuni, kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, ada sebuah cerita bagaimana kita melihat salah satu kebaikan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Anak-anak tahu Rasul Paulus adalah seorang penginjil besar yang dipakai oleh Tuhan. Dia menulis beberapa surat di dalam perjanjian baru ya. Nah, hari ini Miss akan bercerita bahwa suatu hari Paulus ini dia melihat seorang hamba perempuan yang dirasuki atau dipengaruhi oleh roh tenung. Roh tenung itu adalah roh sihir ya anak-anak. Nah, rupa-rupanya Paulus itu tergerak hatinya. Dia merasa bahwa dia harus menolong orang ini supaya dia terbebas dari roh tenung ini atau dari roh sihir ini. Nah, maka Paulus berdoa dan membebaskan orang ini. Tetapi kebaikan hati Paulus apakah dibalas dengan kebaikan lagi? Tidak. Orang-orang di sana tidak menyambut kebaikan hati Paulus dengan hati yang terbuka, tetapi mereka malah marah kepada Paulus. Kenapa mereka marah? Karena rupanya daripada ramalan-ramalan yang diberikan oleh perempuan atau wanita tukang yang tadi dipengaruhi roh tenung ini menghasilkan uang bagi orang-orang di kota itu. Dan mereka sangat marah dengan Paulus melepaskan orang ini daripada roh tenung, berarti dia sudah tidak bisa lagi meramal orang-orang. Ya, mereka sudah tidak dapat lagi uang. Nah, mereka marah. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin membawa Paulus kepada pembesar-pembesar di kota itu. Nah, anak-anak, dari hal ini kita melihat bahwa kebaikan belum tentu disambut dengan positif. Seperti halnya Paulus tadi, dia berbuat baik, melepaskan orang ini daripada roh jahat, tetapi orang-orang di sekitar tidak menerima, mereka marah dan membawa Paulus ke pembesar-pembesar di kota itu. Nah, anak-anak, lalu orang-orang di sana menghasut, memfitnah bahwa Paulus itu adalah seorang yang jahat, penjahat katanya. Lalu apa yang terjadi? Supaya menyenangkan hati orang-orang itu, maka pembesar di kota itu memenjarakan Paulus. Paulus yang tidak bersalah malah dipenjara. Dia diperlakukan seperti penjahat besar. Apa yang dilakukan? Paulus diikat, dipasung. Dipasung itu diikat kakinya supaya Paulus tidak bisa kemana-mana. Ya,
Paulus sangat menderita di dalam penjara. Kasihan Paulus. Tetapi pada waktu itu Paulus tidak marah. Malahan apa? Dia memuji Tuhan di dalam penjara. Sehingga orang-orang yang dalam penjara itu mendengarkan pujian-pujiannya. Dia memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Maka terjadilah gempa bumi. Ya, gempa bumi yang dahsyat sehingga terlepas semua belenggu-belenggu yang ada. Terus pintu-pintu terbuka. Engsel-engselnya lepas katanya. Lalu kita melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja bagi orang yang tidak bersalah tetapi dia dipenjarakan ya. Nah, kita melihat hal yang kedua. Tadi yang pertama, kebaikan itu belum tentu disambut positif ya oleh orang-orang tadi. Mereka tidak menyambut positif, malahan mereka berbuat jahat kepada Paulus. Yang kedua, Tuhan melimpahkan kebaikan kepada orang yang berbuat baik ya, kepada sesamanya. Paulus tadi kan berbuat baik kepada sesamanya. Nah, dia di dalam penjara, dia tidak marah tetapi dia memuji Tuhan supaya orang-orang mendengar semua bagaimana Paulus tidak marah walaupun diperlakukan tidak baik ya. Nah, Tuhan memberikan satu kejadian yaitu gempa bumi sehingga semua tahanannya lepas. Wah, penjaga penjara ketakutan. Waduh, jangan-jangan nanti orang-orang tahanan ini mereka melarikan diri. Bagaimana aku? Pasti aku akan dihukum, aku akan dipecat. Pikir dari penjaga penjara ini. Tetapi dia mengambil tindakan bahwa dia akan melakukan bunuh diri katanya saking ketakutannya. Apa yang terjadi? Paulus kembali berbuat baik. Dia dia menolong orang ini supaya dia tidak melakukan bunuh diri. Paulus mencegahnya. Bahkan Paulus memberikan nasihat kepada orang ini bahwa dia menjamin setiap semua orang-orang dalam penjara ini tidak akan melarikan diri. Mereka akan tetap ada di dalam penjara. Nah, melalui peristiwa ini, penjaga penjara tersebut meyakini bahwa ternyata Paulus ini bukanlah seorang penjahat. Dia adalah orang yang baik. Nah, melalui semua peristiwa ini, maka penjaga penjara ini percaya kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Paulus, ya. Jadi, hal yang ketiga yang Tuhan lakukan melalui kebaikan seseorang, dia akan dipakai untuk membawa orang lain mengenal Tuhan. Ya, seperti halnya Paulus berbuat baik mencegah orang ini untuk tidak bunuh diri dan mereka tidak melarikan diri walaupun pintu-pintu penjara sudah terbuka oleh karena gempa tadi, tetapi mereka tetap bertahan karena mereka tidak mau melarikan diri. Dan penjaga penjara ini dia percaya kepada Paulus bahwa Paulus adalah orang baik dan dia mau percaya kepada Tuhan. Oleh karena melihat kebaikan Paulus itu bukan seorang yang jahat dan Paulus tidak membalas kejahatan-kejahatan orang-orang itu, tetapi dia memaafkannya. Ya, dia memaafkan, dia tidak marah walaupun dia diperlakukan tidak baik. Nah, anak-anak, ciri-ciri orang yang baik adalah tanda-tandanya seseorang itu biasanya tidak mau menyakiti orang lain, tidak mau merugikan orang lain, tidak suka berbuat jahat kepada orang lain, tetapi dia suka menolong. Nah, itu cirinya orang baik. Dan dia mau memaafkan orang yang bersalah kepada dia. Ya, kalau Tuhan sudah memaafkan atau mengampuni kita, kita juga harus memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu adalah salah satu kebaikan yang Tuhan mau. Seperti halnya Paulus tadi. Paulus tidak marah, Paulus tidak membalas kejahatan mereka, tetapi Paulus berbuat baik sehingga orang-orang bisa percaya kepada Tuhan. Melalui kebaikan yang kita lakukan, Tuhan mau supaya nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya anak-anak, firman Tuhan hari ini, biarlah itu menjadi berkat di dalam hidup kita. Kita menjadi orang baik, salah satunya kita mau mengampuni atau memaafkan. Seperti firman Tuhan tadi,
Ya, ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, kita pun harus mengampuni. Itu adalah salah satu ciri kebaikan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami berbuat baik, salah satunya dengan kami memaafkan atau mengampuni orang bersalah kepada kami, sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Pimpin kami di dalam kami melakukan aktivitas kami belajar dari rumah. Tuhan berikan kepintaran, kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Berikan kesehatan kepada kami semua, kepada guru-guru, kepada orang tua kami. Sehingga kami dapat mengikuti pelajaran setiap hari dengan baik, dengan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Makasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.